Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu perguruan silat di daerah Cianjur, yaitu Tajimalela. Nah, kebetulan kami akan langsung mewawancarai pelatihnya sekaligus beliau Ketua Dewan Pelatih Cianjur, yaitu Akang Dede Baru Zaman. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita tanyai. Yang pertama kan, sejarah Tajimalela itu gimana gitu, yang dari awal sampai kini gitu, perubahannya kayak gimana? Sejarah hanya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sesuai itu tadi ketua pelatih, Dewan Pelatih Perguruan Silat Tajimalela dipertegas lagi. Dewan Pelatih. Tapi kebetulan saya di IPSI Kabupaten juga pelatih. Kalau mengenai sejarah perguruan silat Tajimalela itu didirikannya itu di Bandung, di pusatnya Bandung. Berdiri itu resmi berdirinya itu pada tanggal 4 Agustus 1974 dan didirikan oleh salah satu tokoh yang biasa kita kenal itu seorang guru besar. Beliau bernama Raden Djajat Kusumah-Dinata. Awal mula berdirinya itu Tajimalela itu awalnya itu bukan untuk seni pencak silat pada umumnya sekarang gitu. Dulu Tajimalela itu diciptakan jurus-jurusnya itu untuk bela diri tarung jalanan. Makanya jurus-jurus Tajimalela itu ada sedikit yang khas beda dengan jurus-jurus pencak silat di perguruan lain. Kalau di pencak silat di perguruan lain itu lebih mengutamakan seni keindahan gerak. Kalau di Tajimalela itu kita nggak pandang keindahan, yang penting jurus efektif. Jadi kalau orang-orang Tajimalela itu sedikit pelatih yang bisa misalkan jurus memperagakan jurus yang indah gitu, ditampilkan. Kalau Tajimalela itu lebih condong ke jurus yang sadis, mematikan, efektif. Dulu dewan pendirinya tuh ada 7, yaitu keluarga Kusumah-Dinata yang bisa dikenal ya. Jadi salah satunya tuh guru besar kita dan adiknya 1, Raden Dadan, ke atasnya itu kakak-kakaknya semua. Awal berdiri itu Kang Jajat sebagai guru besar dan kakaknya Kang Ian sebagai ketua umum pusat. Jadi dari segi organisasinya gitu. Makanya setelah guru besar meninggal itu tidak ada lagi sosok guru besar. Jadi guru besar itu di Tajimalela nggak ada, cuma 1. Setelahnya itu dibentuklah yang namanya Dewan Guru. Jadi nggak ada yang berani, dan panggilannya pun ke pelatih Akang, nggak guru. Walaupun misalkan ya posisinya itu sama guru lah yang mengajar, mendidik gitu. Cuma secara detail di Tajimalela itu nggak ada yang bisa disebut dan tidak ada yang berani disebut guru. Dari 7 orang bersaudara itu yang membentuk Tajimalela terus melatih, ada yang disebut 40 angkatan pertama. 40 angkatan pertama. Yang pertama itu ada 7 dulu. 7 angkatan pertama yang disebut dengan Pasus. Pasus ada 7, namanya itu 7 Pasus. Terus setelah 7 Pasus itu merambah sampai ada 40 angkatan pertama. Termasuk yang 7 di dalamnya. Dan di 40 angkatan pertama itu dari Cianjur ada 2 tokoh, yang 1 sudah meninggal almarhum Mbah Cengli di Cianjur Kota, yang 1 lagi Kang Adin itu masih ada sampai sekarang. Itu adalah salah satu murid pertama angkatan dari guru besar kita. Dan ke Cianjurnya itu masuknya pusat berdiri 1974, ke Cianjur masuk 1975. Jadi kita tuh adalah cabang pertama. Makanya kalau misalkan ada di Rakerda, di Rakernas, ketika ada pengumuman itu Cianjur masuk perguruan cabang historis. Cabang historis itu salah satunya yang udah jelas Cianjur cabang pertama, yang kedua itu Subang, dan setelahnya mungkin cabang-cabang yang lain. Ya. Cianjur itu resmi berdiri itu 5 Oktober 1975. Sejarahnya, dan dari 40 angkatan pertama terus lahir nama-nama besar
Malela salah satu legenda pencaksilat Jawa Barat dan nasional. Salah satunya Ayahanda Hanifan Yudani yang kemarin meraih medali emas di Asian Games yang viral ketika merangkul Jokowi sama Prabowo, itu dari Taji Malela, dan ayahnya itu adalah legenda Jawa Barat sekaligus legenda nasional. Terus di Tajima banyak melahirkan pelatih nasional, pelatih senior itu sekarang kan banyak ya. Dulu tuh tokohnya itu kebetulan dari Tajima, salah satunya Dr. Anas Mariatmo, terus kami biasa panggilnya Kang Sutarna, ya, terus Baghdadi Wisnu tersebut. Tiga itu sangat legend. Mas Yatmo mah spesialis pelatih SEA Games, pelatih nasional itu udah pengalaman, udah melanglang buana itu. Apalagi ya? Itu sejarah singkat lah. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu logo Taji Malela itu apa dan melambangkan apa gitu kan? Nah, kalau tadi belakangnya logo perguruan silat Taji Malela itu gagak, yang burung gagak seperti ini. Ini burung gagaknya tuh membentuk segi 5, atau kata lain ini adalah bentuk gagak siaga. Jadi dulu filosofinya ketika cari tahu logonya apa gitu ya, ketika singkat cerita begitu udah tahu gagak, udah muncul nih logonya, kita belum gagak, tapi gagaknya gambarnya kayak gimana. Nah gitu. Si gagak itu ketika gagak kalau di herian punya ayam langsung pet punya. Nah posisi utama karena kita panggil seperti itu karena seperti itu agak siaga. Terus ini lingkaran warna oranye, ini lingkaran ada arti lain, gagah jenggalan. Logo oranye itu melambangkan purnama, jadi terang benderang pagi hari. Kalau lingkaran emasnya itu melambangkan tali persaudaraan. Jadi lingkaran Taji Malela persaudaraan berharga seperti emas, makanya logonya lingkaran emas. Kalau putih mungkin tulisan putih itu melambangkan kesucian. Kalau biru itu yang melambangkan langit yang maha tinggi, mungkin seperti itu. Apalagi ya. Terus di samping logo juga ada moto Taji Malela itu batur musik Kurang Angges. Ya. Apa batur musik Kurang Angges dalam bahasa Indonesia itu? Batur musik Kurang Angges itu orang lain baru mau, kita udah selesai. Nah berarti Taji Malela itu pedomannya itu, motonya itu. Kalau jurus makanya berantakan seperti itu, karena kita nggak bisa rapi, kita tuh harus cepat, efektif. Batu sih kalau batu sama karet gitu, nah orangnya harus sudah minimal 3 serangan harus masuk. Jadi orang lain baru memukul, kita udah takis, misalkan rogok leher, ya, rogok kemaluan, misalkan sikut kepala, dan itu harus cepat. Kalau gerakannya satu-satu itu nggak sesuai dengan model. Tentu pertanyaan selanjutnya yaitu apa prestasi yang didapat Taji Malela itu selama ini. Nah makanya saya pernah main ke rumahnya Dewan Guru, di rumahnya almarhum Kang Tarna itu ada. Jadi beliau mah usahawannya pelatih nasional mencatat. Jadi ada grafik prestasi naik turunnya pencak silat Indonesia ya, khusus umumnya gitu, khususnya Taji Malela ada. Nah di situ ada juga daftar prestasi atlet-atlet nasional.
Yang paling bersinar satu itu almarhum Bang Dani Wisnu Ayahanda Hanif. Beliau itu juara dunia, juara SEA Games, bahkan juara dunia beberapa kali. Terus ibundanya Ibu Dewi, beliau juga sama juara dunia. Terus banyaklah juara dunia. Adiknya Mbak Dani itu almarhum Kang Reki Sakera juga salah satu juara dunia dari Tajimalela. Kang Reki Sakera itu salah satu yang mempopulerkan ada satu teknik bantingan biasa dikenal dulu di Jawa Barat itu bantingan Sakera. Bantingan Sakera itu yang ditangkap dari sekolah langsung dilempar. Kalau umum di perguruan itu disebutnya bantingan ladu. Di ladu kita kalau tadi ini bantingan Sakera karena yang mempopulerkannya kan itu Sakera. Nah itu mungkin ya kakak beradik terus istri terus banyak lagi yang lain. Kalau sekarang yang termasuk ya Hanif ya Pak SEA Games, juara Asian Games kemarin waktu pernah sebelum Asian Games kejuaraan dunia di Bali medali emas. Ada pelatih hebat di Kota Bandung, Kang Andra itu pertanyaan yang besar. Kemarin itu ditugaskan oleh Indonesia, soalnya kita punya misi pencaksilat go to Olimpiade. Jadi pelatih dari Indonesia terus Jawa Barat disebar ke negara-negara lain. Kemarin itu Kang Andra itu melatih di Uzbekistan ya, Iya, kita syarat masuk Olimpiade kan harus ya regulasinya misalkan harus diikuti oleh beberapa negara. Dominan itu ya udah Asia. Prestasi ya itulah Hanif, Sally juga sama atlet SEA Games, juara PON, juara dunia. Kalau dari Cianjur yang sangat disayangkan dari Cianjur itu senior Anda si Kang Anto orang udah lucu kalau ini sekolah di sini dulu dia itu akan emang dilempar tidak main di Cianjur, dilemparnya ke Sukabumi itu Porda 2018 di Bogor. Pada waktu itu Cianjurnya sendiri pencaksilat 0 medali emas dari Kabupaten Sukabumi, satu-satunya medali emas itu orang Cianjur dan murid saya sendiri. Jadi kalau dari segi terpukul ya terpukul, Cianjur di pencaksilatnya 0 medali emas. Kalau perak perunggu kayaknya ada dulu. Waktu 2018 itu perunggu udah jelas ada. Perak nggak tahu. Kalau emas 0 2018. Sukabumi satu-satunya medali emas itu adalah atlet dari Cianjur. Terus kalau prestasi Tajima sendiri di Cianjur untuk pribadi Akang dan organisasi ya pernah kalau SMP Bojong Kucing itu bilang kesiswaannya bilang Bapak 16 tahun dulu 16 tahun kayak sekarang udah 20 tahunan lah 16 tahun selama menjabat jadi kesiswaan belum pernah ada yang juara O2SN provinsi. Dan alhamdulillah Akang itu pernah mencapai prestasi itu ya. Terus juara namanya Ardiansa ya. Terus Ardiansa juga setelah juara provinsi ke nasional itu nggak main karena apa? Karena kitanya yang terlalu santai mungkin ya, diambil lah sama kota kabupaten lain. Terus di Popda pelajar Ardiansa juga meraih medali perak di Popda Jawa Barat. Terus 2 kali Selenas untuk ke nasional mewakili tim Jawa Barat tanpa seleksi ke kota kabupaten langsung karena pantauan mungkinnya dari wasit ini bagus dipanggil Terus kemarin yang masih hangat si Arya mewakili Cianjur dan mengatasnamakan sekolah. Dia itu juara 3 nasional di Semarang. Untuk popilnya kemarin Arya juga di popilnya sebelum ke yang di nasional medali emas popil. Kita di Cianjurnya seleksinya tuh juara umum
Alhamdulillah 6 medali emas, 5 atlet. Jadi ada 2 atlet mengikuti 1 tanding dan 1 jurus tunggal. Alhamdulillah. Dan sekarang juga besok mau dosen atau SMK dan nanti hari Rabu mau dosen SMA. Agak sedikit berat karena menyandang nama besar kemarin 2 medali emas. Terus di SMA Ciranjang itu dari setahu Akang ya, Akang nanti dari 2012 di semua meraih medali pertama emas tuh tahun 2017. Dan sampai detik tahun kemarin itu belum ada lagi medali emas dari cabang olahraga lain. Hanya dari silat-silat saja. Makanya setiap kepala sekolah yang bertugas di SMA Ciranjang itu selalu makan gede. Tolong dong dosen tahun ini Bapak. Kemarin dari 2 kategori, alhamdulillah 2 medali emas disebut sama SMA Ciranjang. Makanya tahun sekarang tuh agak berat. Doakan hari nanti habis sebagai alumni ini. Siap. Ya, lanjut. Mangga. Jadi Pak Tenang. Selanjutnya pendiri tadi udah dijawab sama pendiri sudah dijawab. Nah, berarti Bapak sekarang sosok pendirinya ya. Raden Jajar Kusuma Dinata yang pendiri. Biasanya kalau dulu tahun 70-an itu nama bekerja itu sampai sekarang itu ada khas nama tenar nama panggungnya. Itu namanya Jajar Paramor. Jajar Paramor. Kenapa dipanggilnya Jajar Paramor? Karena guru besar kita itu juga seorang musisi. Dia tuh punya grup band namanya Paramor. Makanya band dari sini silakan searching Paramor di YouTube. Lagu-lagu lawas lah udah jelas. Lawas itu ayeuna kan dulu mah ya. Itu dulu tenar waktu zaman Bimbo. Ya, itulah. Terus kus kus udah kenalan apa nasional itu Jawa Barat punya band ikon itu Paramor. Jadi guru besar kita mah seorang guru besar pendiri perguruan silat, seorang musisi dan seorang politisi juga. Karena guru besar kita tuh salah satu tokoh dari partai politik parpol yang sangat besar di Indonesia. Ya, bahkan dia anggota dewan ya, jadi penjabat sebagai anggota dewan. Jadi pendekat silat, musisi dan jadi ketiga itu sangat makanya kenapa sosoknya luar biasa seorang Raden Jajar Kusuma Dinata, karena ketiga ini bertolak belakang. Ketika kita mengambil sudut pandang Kang Jajar sebagai guru besar, dan dia itu galaknya luar biasa. Kalau ngajar ya, namanya guru besar gitu ya. Sedangkan di seni, di musik, lagu-lagu guru besar kita tuh mellow, sedih ya. Jadi yang keras itu ternyata di musik dituntut dengan kelembutan. Dia tuh emang khasnya di situ. Jadi jalur emang di lagu-lagu mellow. Nah, terus bertolak lagi dengan politisi, karena seorang kesatria pencak silat, kesatria Tajimalaya itu dituntut dengan ucapannya itu dapat percaya, jujur, bertanggung jawab, seperti sedangkan politik tahu sendiri kan, ya. Itu makanya sangat-sangat bertolak belakang, tapi dalam 3 bidang ini dia sukses. Sampai di dunia seninya itu Kang Jajar itu adalah ketua himpunan artis se-Jawa Barat. Itu suatu kebanggaan. Makanya belum tentu ini anak-anak Tajimalaya juga belum tentu semuanya tahu soal ini. Sangat disayangkan kalau anak-anak Tajimalaya tidak menggali sejarah. Keren. Dan kebetulan juga ya, jadi istrinya juga orang Cianjur. Makanya Tajimalaya itu pusat dengan Cianjur itu ada kedekatan secara emosional karena istrinya juga. Terus Daniel Wisnu almarhum sebelum juara dunia otomatis kan melalui tahapan-tahapan ya, dari kota, kabupaten, provinsi ke nasional. Daniel Wisnu itu almarhum berangkat itu dari Cianjur. Jadi kota besar sok mana berangkat tadi awalnya di Cianjur karena Kang Jajar punya
emosional dengan Cianjur, dan Cianjur itu ada ya sesuatu lah mungkin buat klub besar. Makanya berangkatnya dari Cianjur, sampai ke juara dunia itu titik awalnya itu dari Cianjur. Dan potensinya Cianjur itu luar biasa. Bedanya ya sekarang itu di zaman sekarang mana sulit, karena semua ekspos sekarang, semua berlari. Biasa caranya melatih berdampingan hari Rabu berdampingan dengan ekskul tadi. Kalau dulu kita misalkan latihan di antara 20 sampai 30 anggota, hari itu setengah. Kemarin latihan kita 16 atlet latihan ekskul tadi 6 orang. Jadi sekarang bukan soal bela dirinya, bukan soal pencak silatnya. Jadi minat anak-anak tuh minat sesuatu untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu emang sekarang lagi redup. Ya. Terus sosok guru besar itu namanya Raden, yang Raden itu pasti keluarga ningrat turunan dari kerajaan. Ya. Nama Tajimalanya diambil dari mana? Nama Tajimal itu diambil dari nama Prabu dari Sumedang Larang. Raja pertama Sumedang Larang itu namanya tuh Raden Cakrabuana. Nama lain itu yaitu namanya Prabu Tajimalela. Jadi Prabu Tajimal itu adalah raja pertama kerajaan Sumedang Larang. Yang mendirikan pertama itu ayahnya Prabu Guru Aji Putih. Ya, itu salah satu guru spiritualnya Prabu Siliwangi. Nah, kenapa sekarang kira budaya yang diadakan oleh Bapak Gubernur mengarah mahkota yang dari inovasi itu mahkota dari kerajaan Pajajaran. Kenapa sekarang adanya di Sumedang? Karena dulu tuh ketika Pajajaran mau runtuh, sebab runtuhnya suatu kerajaan itu ketika simbolnya udah runtuh juga. Makanya Pajajaran itu enggak mau runtuh, mengutus 4 punggawa di bawah simbol kerajaan ke kerajaan Sumedang Larang, karena dianggapnya kerajaan Sumedang Larang itu adalah penerus kerajaan Sunda Pakuan. Makanya simbol negaranya mahkota dan aksesoris itu ada di Sumedang. Nah, nama Kusumah-Dinata itu Raden Jajat Kusumah-Dinata. Nama Kusumah-Dinata itu emang asli Sumedang. Asli Sumedang. Ke bawah terus sampai ke jadi dari Prabu Tajimal, Prabu Gajah Agung, Prabu Rembu Agung, Prabu Bisatulun, Sunan Tuakan, Nyimas Satu Patuakan, Sunan Kuring, bawah banyaknya. Sampai persilangan Nyimas Satu Patuakan menikah dengan Pangeran Santri Kusumah-Dinata, keturunan dari kerajaan Sumedang Larang. Yang menikahlah jadi kebanyakan kerajaan Islam. Banyak tokoh-tokoh seperti banyak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Syekh Abdul Muhyiddin Hamidillah itu salah satunya. Banyak Cianjur juga sih sebenarnya itu benar. Yang di Cadas Pangeran, yang patung, ya kan kita ketika di SMP atau di SMA itu mengenal tentang Cadas Pangeran. Kerja paksa, ya. Terus di situ ada perjanjian Herman Willem Daendels dengan Pangeran Cornel, ya. Dulu kan kita Pangeran Cornel, gimana sih Pangeran Cornel? Itu Pangeran Cornel itu Pangeran Kusumah-Dinata. Pangeran Kusumah-Dinata keberapa? Ya, makanya kita buka lagi sejarah. Jadi Pangeran Kusumah-Dinata 1, Kusumah-Dinata 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah itu Kusumah-Dinata yang ke-9 atau ke-11 yang melawan pemberontakan Herman Willem Daendels. Ini bentuk perlawanan ketika ngajak bersalaman, dia dengan tangan kanan, Pangeran Cornel Kusumah-Dinata dengan tangan kiri sambil ambil keris. Itu salah satu bentuk perlawanan. Nah, makanya Kang Jajan itu bisa kita mewarisi darah berjuang. Selain itu juga keluarga Kusumah-Dinata itu ada kakaknya R.A. Kosasi, itu salah satu pendiri Kopassus juga. Makanya Kopassus itu kenal R.A. Kosasi salah satu tokoh juga di dunia militer. Apalagi sejarah panjang. Cukup lagi? Ya.
Mungkin itu saja untuk wawancara kita di kelompok 3. Dan terima kasih juga untuk Kang Dede sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf juga ya, kalau jawabannya kurang memuaskan. Sangat puas, sangat puas. Ya, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.